Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam sehat. Kita berjumpa lagi dalam Lentera Malam, pujian, firman Tuhan dan doa. Walaupun dalam pergumulan hidup kita, begitu banyak hal yang boleh kita hadapi, khususnya di dalam keadaan pandemi COVID-19. Tetapi kita percaya bahwa melalui pujian, melalui doa, dan melalui firman, akan memberikan kekuatan kita untuk menghadapi semuanya itu. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pujian dan bersama-sama berdoa di dalam Lentera Malam pada hari ini. Dan firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Petrus Seseng dengan satu tema, hidup yang teratur. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Pemirsa Lentera Malam Jemaat Rantepao, saya Pendeta Petrus Seseng dari Jemaat Rememanggas Makale, Klasis Makale Tengah, menyapa semua pemirsa dimanapun berada. Kiranya Ibu Bapa senantiasa di dalam keadaan sehat, Tuhan senantiasa menyertai di dalam keberadaan masing-masing. Saya akan membawakan renungan Lentera Malam pada saat ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kekal, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Kami datang mengucap syukur kepadamu pada saat ini ya Tuhan, melalui media virtual Lentera Malam Jemaat Rantepao. Kami datang menyapa Tuhan di dalam kekudusannya, atas kerinduan kami untuk senantiasa mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau pakai di media ini Tuhan, Engkau memberkatinya agar apapun yang disampaikan pada saat ini dapat menjadi kekuatan kami, pertumbuhan dan menjadi didikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang akan saya bacakan dan akan kita renungkan pada malam ini
Saya ambil dari kitab Amsal. Amsal pasal 30 ayat 24 sampai ayat 28. Amsal pasal 30 ayat 24 sampai ayat 28. Firman Tuhan, ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak, yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman ini dalam tuntunan tema hidup teratur. Hidup teratur. Saya menerjemahkan secara bebas, tuo marundunan. Nah, saudara-saudara, kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, teratur berasal dari kata dasar atur, yang berarti disusun, baik, atau rapi dan tertib. Teratur yakni rapi berturut-turut dengan tetap, atau beres dan rapi. Salah satu implikasi dari iman adalah keteraturan. Jadian nata emunaden teratur len sitongan na kasalan duka ki itu sabah tak ebang amon na teratur itu apa dipogau. Karena itu saudara-saudara, kita bisa membandingkan dengan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 tentang ketertiban. Paulus menuliskan seperti ini. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Jadi saya menggarisbawahi di situ, kita menegur orang yang tidak tertib. Artinya tidak teratur lagi kehidupannya dan seterusnya. Salah satu contoh-contoh dari hidup tertib adalah misalnya teratur bersekutu dengan Tuhan, yakni teratur berdoa, teratur membaca Alkitab, teratur berwaktu teduh, teratur bersekutu dengan jemaatnya. Jadi kita memiliki keteraturan dalam hal bersekutu dengan Tuhan. Ya nata abang nata teratur tanggal mas sambayang miki tanggal lambasa miki Alkitab tanggal ma waktu teduh miki, berarti sudah tidak ada keteraturan. Yang kedua, teratur mengatur jadwal kegiatan harian. Jadi tentu bagi kita, mungkin banyak di antara kita yang membuat roster atau jadwal harian kita, misalnya mulai dari bangun pagi sampai tidur malam, kita memiliki jadwal yang teratur. Itu sangat bagus dan sangat penting bagi setiap pribadi. Yang ketiga, istirahat dan bangun dengan tepat waktu. Misalnya kita istirahat jam 10 malam, kita bangun lagi jam 5 atau jam 4 atau jam 6 pagi. Itu keteraturan. Yang keempat, kita tidak menunda-nunda pekerjaan. Ya, jangan menunda-nunda pekerjaan. Banyak orang selalu menunda pekerjaan. Sebenarnya dia bisa kerjakan sekarang, tetapi dia tunda sampai sore, akhirnya pekerjaan itu tidak maksimal. Yang kelima, kita selalu tepat waktu, on time. Nasanga tawin de luran tepau, on time. Yang keenam, kita bertanggung jawab. Dan yang ketujuh,
kita berpikir kritis sebelum melakukan sesuatu. Jadi jangan sembarangan atau jangan sesuka hati melakukan hal-hal di dalam kehidupan ini, tetapi kita kritis. Apa ladadi, apa labu tu ke den itu apa di pogau, sia di tangga melo apa ladadin na ke kupogo ite. Ya. Apa melo na lako kaleku ke kupogo ite, apa kadake na lako kaleku ke kupogo ite. Itulah yang namanya berpikir kritis. Nah saudara-saudara, apakah untungnya atau apakah yang dapat kita ambil dari hidup yang teratur itu? Oh banyak saudara-saudara. Yang pertama, jika kita bekerja sungguh-sungguh, pasti dapat keuntungan. Ya, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, pasti kita memperoleh keuntungan. Yang kedua, kalau kita dengan teratur bekerja, hasilnya pasti maksimal. Maksimal sekali. Dan yang ketiga, orang yang bekerja dengan teratur atau orang yang hidupnya teratur, pasti disukai banyak orang. Atau kalau misalnya di kantor, pasti disukai atasannya atau disukai teman kerjanya. Kalau kita teratur. Kita bisa membandingkan dengan Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47 tentang keberadaan hidup jemaat mula-mula. Mereka disukai banyak orang karena persekutuan yang baik, mereka saling mengasihi, mereka saling menopang dalam hidup. Kalau mereka mempunyai harta, mereka membagi kepada yang tidak punya. Akhirnya mereka disukai dan semakin hari mereka semakin ditambahkan jumlah mereka. Jadi saya kira dalam hal keteraturan hidup seperti itu sudah menjadi kesaksian bagi orang lain tentang iman kita. Yang keempat, kalau misalnya di kantor kita disukai atasan kita karena kita bekerja dengan teratur, seperti yang saya sudah sebutkan di atas tadi, maka bisa saja kita mendapatkan promosi jabatan. Luar biasa kalau misalnya di kantor kita teratur, kita disiplin bekerja, kita teliti bekerja, kita berpikir dengan kritis, melakukan tugas dengan kritis, bisa atasan kita mempertimbangkan kita dan mempromosikan jabatan kita. Dalam ayat-ayat bacaan kita tadi, Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28 ada 4 binatang yang disebutkan, yang terkecil tapi mereka memiliki kecekatan, sangat cekatan. Yang pertama itu semut. Saya kira kita semua mengenal semut. Sirrin. Semut itu sangat kecil. Tapi bukan hanya kecil, dia lemah. Yaitu sirrin yan nanono ini pes tak bang amutuna. Memiliki kelemahan. Dia lemah tetapi dia menyiapkan makanannya pada musim panas. Ya. Dia memakai waktu dengan baik. Pada musim panas dia bekerja keras menyiapkan makanan. Sehingga pada musim hujan itu jarang sekali semut kita lihat. Karena mereka lagi bersenang-senang memakan jeripayanya, memakan persiapannya yang mereka sudah siapkan di musim panas. Mereka diam-diam di lubangnya untuk menikmati persiapannya. Artinya, mengapa semut itu disebutkan oleh penulis Amsal? Penulis Amsal menuliskan itu, mari kita masing-masing mengatakan pada diri kita bahwa saya ini di dalam pekerjaan harus bertanggung jawab terhadap waktu. Penekanannya di sini adalah soal waktu. Ya, bayangkan semut ini kalau dia bersantai-santai dan tidak bertanggung jawab pada musim kemarau, tidak mencari makan, lalu tiba musim hujan, apa palanakan deh? Tidak ada lagi persiapan makanannya. Karena itu, dia sungguh-sungguh mengetahui dan mempersiapkan makanannya di musim kemarau. Demikian pun kita, jangan kita santai. Pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Jadi jangan kita menunda pekerjaan. Yang kedua, pelanduk. Pelanduk itu atau kelinci. Kancil. Pelanduk adalah kancil.
kancil yang sang cekatan, dia lemah tetapi dia membangun rumahnya di bukit batu. Dalam bacaan kita tadi. Di ayat 26. Dia binatang yang kecil, tapi dia mampu membuat rumahnya di bukit batu. Penulis Amsal menyampaikan ini kepada kita bahwa mestinya kita seperti pelanduk. Dia lemah tetapi dia membangun rumahnya di bukit batu. Walau tugas yang kita emban, mari kita mengatakan pada diri kita, walaupun tugas saya berat dan saya kurang mampu misalnya, kita semua pasti merasa tidak mampu. Ya, ada tugas yang diberikan kepada kita, pasti kita merasakan bahwa kita tidak mampu untuk mengembannya. Tetapi, mengapa penulis Amsal menyebutkan si kancil itu? Kita percaya atau saya percaya, harus tetap percaya dan minta hikmat pada Tuhan yang dibarengi dengan kerja keras. Dibarengi dengan kerja keras. Jadi si kancil itu, dia lemah, dia kecil, tetapi dengan kerja keras, dengan hikmat Tuhan yang kita miliki, kita mampu membangun rumah di bukit batu. Yang ketiga, belalang. Pasti kita semua tahu belalang ini. Belalang dalam bahasa Toraja, batik. Ya, ini sedikit apa namanya? Kalau sering kita mendengarkan batik itu ada batik pare, ada batik londong, ada macam-macam batik. Ya, batik londong sering saya mengganggu cowok-cowok sebagai batik londong dan cewek-cewek batik pare. Ya, jadi batik londong mencari batik pare. Batik atau belalang, walau tidak ada raja, tetapi dia berbaris dengan teratur. Ya, saya sendiri belum pernah melihat bagaimana belalang itu berbaris. Bagaimana dia mengatur barisannya. Tetapi mengapa penulis Amsal menyampaikan ini? Belalang tidak punya raja, belalang tidak punya komandan, tetapi belalang pintar berbaris tanpa komando. Artinya, bagi diri kita masing-masing atau bagi saya harus mengerjakan sebuah pekerjaan atau tanggung jawab saya dengan sungguh-sungguh. Tanpa harus dikomando, tanpa harus disuruh-suruh. Ya, banyak orang, iyo pinamaning karang ike disuai. Sedangkan disua mali elak kede. Ya. Karena itu, penulis Amsal menyebutkan belalang ini walaupun tidak punya raja, tetapi dia berbaris dengan teratur, menggambarkan kepada kita sebagai manusia untuk sungguh-sungguh dan tidak perlu menunggu komando dari siapapun. Ketika kita sudah memiliki tugas, ada tugas dan tanggung jawab kita tidak perlu menunggu-nunggu komando untuk dikerjakan. Yang keempat, cicak. Bahasa Toraya biasa dentau nakwa si isak. Cicak. Cicak yang dapat ditangkap dengan tangan, namun dia tinggal di istana. Artinya, cicak adalah binatang yang lemah, yang bisa saja kita tangkap dengan tangan, atau kita buru lalu kita tangkap, tetapi dia tinggal di istana. Artinya, penulis Amsal mengatakan, walaupun saya lemah dan tidak mampu, saya harus tetap bersyukur karena Tuhan menciptakan saya dalam rencananya. Itu yang mesti kita yakini masing-masing. Saudara-saudara, ingin saya tekankan dari sini tentang hal ini, yakni cicak yang dituliskan oleh penulis Amsal, bahwa tidak ada yang kebetulan. Habib tidak kebetulan menjadi kru dari Lentera Malam. Teman-teman yang ada di kru Lentera Malam tidak kebetulan. Saya yang berdiri di sini saat ini tidak kebetulan.
sesungguhnya ada semua rencana Tuhan yang ada di situ. Sekali lagi, menurut keyakinan saya, kita ada di dunia ini, kita lahir di dunia ini, entah bagaimana caranya. Ada orang yang dipungut dari tong sampah, ada orang yang dipungut dari rumah sakit, ada orang yang kelahirannya kita tidak tahu siapa ayahnya atau siapa yang melahirkannya. Tapi sesungguhnya Tuhan punya rencana di situ. Karena itu penulis Amsal menyebutkan cicak ini bahwa walaupun dia lemah, setiap kita, setiap apa yang kita punya, setiap kehadiran kita, jangan kita mengatakan saya kebetulan. Sesungguhnya Tuhan punya rencana. Karena itu, dari keempat binatang ini yang dituliskan oleh penulis Amsal, mau menggambarkan kepada kita semua tentang bagaimana kita hidup di dunia ini di dalam keteraturan. Yang nataya mau teratur, kacau balau. Pemerintah kalau sudah tidak teratur, tidak ada pada koridor kebenaran atau undang-undang atau peraturan pemerintah, semua kacau. Ya, apalagi kalau sudah tidak pada kebenaran, sekarang ini ada pada hari Rabu akan datang, kita akan memilih. Jangan sampai saya dengar-dengar tapi ini tidak bisa dibuktikan secara fisik. Saya dengar-dengar sudah ada tim yang pergi membagi 500.000, 400.000 untuk setiap wajib pilih. Waduh, apa jadinya daerah ini kalau orang memilih dengan harga 500.000 atau 400.000? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terutama yang ada di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara, atau dimanapun, yang akan memilih pimpinannya atau pemerintahnya pada tanggal 9 Desember akan datang. Janganlah memilih karena ada sesuatu. Atau janganlah memilih karena ada apanya. Tetapi memilihlah apa adanya, sandarkanlah kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin menitipkan tips kesuksesan dari bacaan kita ini bagi tiap-tiap kita. Kunci kesuksesan saya melihat dari bacaan kita ini ada 4 yang digambarkan oleh 4 binatang tadi. Yang pertama, keteraturan, teratur. Yang kedua, ketekunan. Yang ketiga, kerja keras. Dan yang keempat adalah ketergantungan sepenuhnya pada Tuhan. Jadi mau teratur moki, mau tertib moki, mau tekun moki ke otak tata andalkan, penaan tata satuan, kasugiran tata satuan, kadenan nasang tata satuan, itu nilainya 0. Karena itu keempat ini mesti kita miliki. Teratur, tekun, kerja keras, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita. Tidak ada yang kebetulan. Semua punya rencana Tuhan dalam diri kita masing-masing. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam ini kami masih boleh merenungkan firman-Mu, untuk mengajari kami bagaimana kami melihat 4 binatang yang kecil, namun memiliki kecekatan. Tuhan, kami bukanlah semut, kami bukanlah belalang, kami bukanlah kancil, dan kami bukanlah cicak. Namun kami dapat melihat hal-hal yang baik pada mereka. Ketekunan, keteraturan, kerja keras, dan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan sebagai ciptaan. Engkau adalah Allah kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua pemirsa Lentera Malam pada saat ini. Berkati mereka di dalam hidup masing-masing. Berkati di dalam tugas dan tanggung jawab. Sehingga mereka boleh menghayatinya bahwa apapun yang mereka kerjakan tidak kebetulan. Namun di situ ada rencana Tuhan. Semua yang berkenan kepadamu Tuhan, Engkau hadir untuk menuntun mereka. Karena itu jauhkanlah mereka dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkenan kepadamu. Penjudi, pembohong, penipu. Tuhan jauhkanlah dari kehidupan mereka. Sehingga apapun hasil yang mereka dapatkan melalui pekerjaan yang berkenan kepadamu, pasti Engkau memberkatinya. Ya Allah Bapa kami di surga, kami berdoa buat semua kru Lentera Malam, Majelis Gereja Jemaat Rantepao, yang boleh menjalin hubungan kerjasama dengan semua hamba-hamba Tuhan, yang boleh melayani lewat Lentera Malam ini. Kami yakin ya Tuhan, Engkau memberkati firman-Mu yang boleh kedengaran kepada kami. Berkati pemerintah kami di Indonesia ini. Berkati pemerintah kami yang ada di Toraja Utara ini dan di Tanah Toraja. Secara khusus ya Tuhan kami berdoa untuk pemilihan pemimpin kami, kepala daerah, bupati dan wakil bupati. Baik yang ada di Toraja Utara, di Tanah Toraja dan dimanapun dilaksanakan pada saat ini. Tuhan Engkau hadir. Tidak kebetulan mereka menjadi calon atau pasangan calon. Tidak kebetulan kami sebagai wajib pilih. Tetapi Engkau memakai kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk memilih siapa yang Engkau kehendaki. Olehnya itu Tuhan jangan kami dipengaruhi. Jangan kami terpancing. Jangan kami tergiur dengan uang-uang yang ditawarkan kepada kami. Kepada setiap pemilih. Terima kasih Bapa di surga. Ampunkanlah segala salah dosa kami. Dengarkanlah doa kami pada malam ini. Kami datang kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, salam sehat kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan pujian. Dan kita juga sudah bersama-sama berdoa. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar akan menjadi kekuatan hidup dalam sepanjang kehidupan kita. Dan kiranya kasih karunia Tuhan akan selalu menyertai kita dalam sepanjang kehidupan kita. Sampai bertemu dalam Lentera Malam berikutnya, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat.